Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari PKL, teman-teman PKL dari PT Gunung Mas Raya Bangko atau GRM, yang induknya itu dari PT Salim Info Mas Pratama. Nah, untuk sejarah dan perkembangannya itu PT Salim Info Mas Pratama (TBK) atau SIM didirikan dengan nama PT Salim Info Mas Pratama tanggal 12 Agustus 1992 dan memulai kegiatan komersial pada tahun 1994. Nah, untuk kantor pusat perusahaan beralamat di Sudirman Plaza, Indofood Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Kelompok usaha memiliki perkebunan dan pabrik-pabrik di Provinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Nah, untuk PT Gunung Mas Raya ini terletak di Sungai Bangko Estate, merupakan cabang dari PT Salim Info Mas Pratama. Nah, di sini di PT Salim Info Mas, di PT Gunung Mas Raya Bangko ini terbagi 4 divisi, yaitu divisi pertama itu memiliki luas sekitar 915 hektar. Divisi 2 itu memiliki 995 hektar, divisi 3 sekitar memiliki sekitar 945 hektar, dan divisi 4 itu sekitar 612 hektar. Nah, di sini ada visi dan misi Gunung Mas Raya Bangko, dan untuk divisi dan visinya sendiri yaitu menuju kebun yang asri, ramah lingkungan, dan tercapai produksi yang tinggi. Dan untuk misinya sendiri yaitu menanam pohon rindang di tepi jalan, mengumpulkan limbah B3 dan ditempatkan pada satu tempat yang telah disediakan, melakukan perawatan dan pemupukan tepat pada waktunya. Yang keempat itu membentuk SDM dari para karyawan. Dan kelima itu meningkatkan kedisiplinan kerja dan membentuk cara kerja yang efektif dan efisien. Nah, di sini memiliki kebun PT Gunung Mas Raya Bangko. Untuk divisi 3 sendiri itu memiliki areal sekitaran 945 hektar. Di sini ada bentuk denanya untuk divisi 3. Di sini juga memiliki struktur organisasi PT Gunung Mas Raya Bangko. Perkebunan untuk divisi 3 itu asistennya dan ada mana satunya, menterinya, Menteri Hama, dan Krani divisi. Dan untuk materi kali ini saya akan menjelaskan yang telah saya pelajari selama PKL di PT Gunung Mas Raya Bangko yang telah saya dapat untuk ilmunya. Materi pertama itu ada pembibitan, yang kedua perawatan, ketiga pemanenan, keempat pengendalian dengan light trap dan topografi. Di sini ada 5 materi yang akan saya jelaskan atau yang saya dapatkan dari PT Gunung Mas Raya Bangko. Nah, untuk yang pertama itu pembibitan. Pembibitan adalah suatu proses menciptakan bibit-bibit unggul yang nanti menjadi tanaman kelapa sawit dengan produksi yang baik. Adapun tahap-tahap dalam melakukan pembibitan terbagi menjadi 2, yaitu pre-nursery dan man-nursery. Nah, untuk pre-nursery sendiri itu adalah tahap awal dari pembibitan, di mana pada masa ini merupakan tahapan awal dalam perkebunan kelapa sawit dan pada akhirnya akan ditransplanting ke lahan. Adapun tahap-tahap dari pre-nursery tersendiri yaitu ada penyertaan bibit, yaitu sebelum masukkan ke lahan atau tanah dalam polybag tersebut, dia akan ada namanya penyertaan bibit. Untuk penyertaan bibit pada tanaman kelapa sawit harus memenuhi sesuai dengan kriteria masing-masing. Dan adapun kriteria tersebut kelapa sawit yang baik ada yang pertama yaitu daun berwarna hijau cerah. Terus yang kedua tidak terkena hama dan penyakit. Ketiga subur dan tidak layu. Keempat tumbuhnya normal atau tidak cacat. Yang kelima tumbuhnya homogen. Nah, setelah proses dari pre-nursery tersebut, maka akan masuk ke dalam man-nursery. Setelah 3 bulan akan masuk ke man-nursery. Man-nursery tersebut adalah yang dimaksud adalah tahap setelah pre-nursery, di mana bibit dari pre-nursery transplanting akan ke tahap man-nursery. Adapun tahap-tahap tersebut di man-nursery tersendiri yaitu ada pengisian media tanam. Untuk pengisian media tanam, proses awal dalam pengisian media tanam yaitu memberi pupuk dasar pada tanah yang akan dimasukkan ke dalam polybag. Polybag tersebut dari polybag yaitu berukuran sekitaran 40 x 50 cm
dengan volume 20 kg per polybag. Dalam pupuk dasar yang diberikan adalah Roposport 6O gram atau polybag per polybag dalam, dan the limit 40 gram per polybag. Nah, yang kedua itu ada spacing. Spacing adalah proses di mana pengaturan jarak polybag yang berisi tanah pada suatu areal yang tahap manusiawi. Jarak antara polybag pada saat spacing antar baris yaitu sekitaran 78 cm. Sedangkan jarak antar pokok yaitu 90 cm berbentuk mata 5. Nah, untuk biasanya untuk pusat sekarang mereka menggunakan jaraknya itu tidak ada yang menggunakan 90 cm, ada juga yang menggunakan 78 cm. Namun agar untuk memperbanyak bibit tersebut, mereka tidak melakukan jarak terlalu jauh, palingan sekitaran 78 cm. Tapi yang lebih bagusnya itu sekitaran 90 cm agar rapi gitu ya. Untuk transplanting bibit, yang ketiga ada transplanting bibit. Transplanting bibit adalah proses memindahkan bibit pada saat pre-nursery ke nursery dengan jangka waktu 3 bulan. Nah, dan ada juga pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit pada pembibitan menggunakan pestisida Dihen dan Bifon. Fungsi dari Dihen adalah untuk mengendalikan fungsi atau jamur pada bibit. Sedangkan Bivolan berfungsi untuk pupuk dan daun. Nah, sedangkan bahan aktif yang digunakan adalah Mancozeb. Selanjutnya itu ada pemupukan. Materi kedua yaitu pemupukan. Untuk pemupukan, di sini ada pengertiannya pupukan anorganik. Untuk pupuk anorganik adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik untuk dengan meramu bahan-bahan kimia non-organik berkadar hara tinggi. Pupuk anorganik mengandung unsur hara, NP dan K sebagainya. Nah, dan di sini ada juga pupuk yang biasa digunakan dalam perusahaan yaitu dan serta fungsinya yaitu ada pupuk urea. Pupuk urea berfungsi membuat tanaman lebih hijau dan segar dan banyak mengandung klorofil yang mempunyai peranan dan fotosintesis yang dalam fotosintesis. Yang kedua itu ada pupuk kiserit untuk meningkatkan pH tanah, dan juga dolomit sama itu dengan kiserite untuk meningkat pH tanah juga. Nah, untuk pupuk MOP kami juga menggunakan pupuk MOP untuk pertumbuhan batang dan pembentukan bakal buah biji sawit. Bakal buah sawit ya. Yang keempat itu ada, yang kelima itu ada pupuk NPK untuk menjaga keseimbangan unsur hara makro atau nitrogen, fosfor, kalsium dan mikro, dan membentuk, mempercepat, memperbanyak, memperkuat tanaman serta memudahkan akar dalam menyerap hara pada tanah. Nah, untuk yang keenam itu ada pupuk RP untuk pembentukan akar dan transfer energi dan metabolisme pada tubuh tanamannya. Pupuk RP juga diperlukan dalam perusahaan tersebut. Ada juga pupuk ZA. Nah, ini pupuk baru yang baru digunakan pada tahun ini, pada tahun 2020 ini. Yang sebelum kami berakhir magang, kami sempat mengetahui atau mempelajari pupuk ini. Cuman tidak terlalu spesifik untuk mempelajari pupuk ini karena kami cuman sekedar mengetahui aja gitu. Makanya kami masukin ke dalam materi karena kami ada juga mempelajarinya sedikit. Nah, untuk pupuk ZA tersebut mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan tanaman seperti tinggi tanaman, jumlah cabang dan jumlah anakan. Nah, untuk pemupukan cuma seperti itu. Yang ketiga itu ada untuk perawatan sendiri. Kami ada rawat gawangan cemis. Rawat gawangan cemis merupakan pengendalian semua jenis gulma yang berada di gawangan, seperti gulma yang berada di gawangan seperti gulma berdaun lebar dan sempit, termasuk juga gulma anak kayu. Namun tidak termasuk gulma lalang atau herbisida yang digunakan jenis glifosat dengan pertambahan metsulfuron. Untuk dosis yang digunakan per hektar glifosat itu sekitar 100 ml atau 14 liter air, dan metsulfuron sekitar 50 gram. HK untuk gawangan cemis adalah 14 liter per HK ya. Terus pengendalian manual. Pengendalian gulma secara manual adalah pengendalian yang dilakukan dengan cara mencabut gulma dengan tangan atau membersihkan gulma dengan babat atau dongkel. Seperti yang terlihat dari gambar tersebut, kami itu sedang menongkelkan anak sawit. Jadi itu adalah bentuk dalam pengendalian gulma.
yang manual ya. Pengendalian gulma secara manual merupakan salah satu teknik yang sering diterapkan di perkebunan ataupun pada budidaya tanaman lainnya. Pengendalian secara manual memberikan hasil yang efektif dan efisien. Nah, untuk pengendalian gulma manual sebenarnya lebih efektif karena itu bisa kita lakukan sendiri atau membasminya secara langsung gitu, atau melihat mana titik yang betul-betul itu udah hilang gitu, udah habis untuk hamanya tersebut. Ya, kalau misalnya menggunakan yang otomatis itu kan kadang itu ada yang efektif, ada yang hilang atau udah terbasmi gitu hamanya, terkadang ada yang tidak. Jadi kalau untuk dalam perusahaan tersendiri yang perusahaan kami di PT Gunung Mas Raya Bangko, kami sendiri menggunakan pengendalian manual seperti yang digambar tersebut. Nah, untuk perawatan manualnya juga ada rawat piringan manual. Di sini rawat piringan manual adalah satu pekerjaan membersihkan piringan dari sampah sisa panen maupun gulma-gulma di sekitar pokok sawit yang dimaksud agar memudah pengutipan brondolan, pengaplikasian pupuk, dan menjaga kondisi buah agar tetap terlihat saat jatuh ke piringan. Alat yang digunakan adalah cados dan parang. Nah, biasanya kami di sekitaran sawit itu kami menggunakan cados atau parang ya. Untuk cados sendiri kami untuk mendongkel anak sawit atau buah kelapa sawit yang tidak terkutip sama pemanen, jadi sehingga buah sawit itu tadi tumbuh yang akan mempengaruhi batang sawit tersebut, akan menyerap unsur haranya. Nah, untuk itu makanya kami membersihkan buah sawit yang tadi yang tumbuh tadi kami dongkel untuk membersihkannya agar juga untuk mempermudah pemanenan dan juga untuk pemupukan. Nah, di sini ada juga rawat gawangan manual. Rawat gawangan manual adalah item pekerjaan pemotong gulma yang tumbuh di pasar mati agar tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman kelapa sawit. Alat yang digunakan untuk rawat gawangan adalah cangkul dan cados. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kita untuk membersihkan sekitaran sawit atau gawangan matinya, kami membersihkan itu dengan menggunakan cados, parang, dan bisa juga cangkul gitu untuk membersihkannya agar tidak mengganggu atau merusak untuk dalam misalnya pemupukan, terus pengambilan buah sawit gitu, mengutip brondol gitu, biar lebih bersih dan juga lebih bagus, tidak mengganggu unsur hara sawit tersebut. Nah, di sini kami juga ada yang ketiga, kita masuk ke materi pemanenan. Untuk pemanenan sendiri, panen merupakan suatu rangkaian pekerjaan penurunan tandan buah segar atau TBS kelapa sawit serta mengumpulkan tandan tersebut ke tempat pengumpulan hasil atau TPH. Nah, untuk kegiatan panen meliputi pemotongan TBS, pengutipan brondolan, penyusunan pelepah, pengangkutan tandan brondolan ke TPH, terus pengangkutan tandan dan brondol ke PKS. Nah, di sini ada juga faktor penentu keberhasilan panen. Nah, yang pertama itu kesiapan sarana prasarana. Jadi untuk pemanenan kita harus siap untuk memanen. Yang pertama siap alat, terus siapkan untuk APD kita agar tidak ketika buah jatuh atau dalam pemanen tidak ada yang kurang. Misalnya kita perlu ini sudah tersedia gitu. Misalnya kita memerlukan batang yang kurang panjang. Nah, kita sudah menyediakan itu di perusahaan agar pemanen itu siap untuk memanen dan tidak kekurangan dalam memanen gitu. Jadi tidak serba kekurangan ya. Kami di perusahaan itu sudah menyiapkan itu alat-alat itu, dan juga pemanen itu diwajibkan menggunakan APD seperti helm, kacamata, terus ada juga yang menggunakan masker, ada juga yang menggunakan terus diwajibkan juga menggunakan sepatu boot. Nah, seperti itu untuk APD dan alat-alatnya. Yang kedua itu ada kriteria pematangan tandan. Nah, untuk sebelum mengambil buah atau memotong buah, biasanya itu pemanen memotong sedikit buah agar bisa memastikan itu sudah bisa dipotong atau di tanam buahnya itu udah tidak segar atau bagus buahnya. Mereka melihat dari pemotongan sedikit dari buah tersebut agar melihat apakah buah ini sudah pantas dipanen gitu. Yang ketiga itu manajemen panen atau rotasi dalam dan sistem panen. Nah, biasanya itu di perusahaan itu kami
sekitaran 945 hektar. Jadi setiap harinya itu ada yang menyelesaikan satu blok. Satu blok itu sekitaran 30 hektar. 30 hektar itu diselesaikan dalam satu hari untuk pemanen buah. Jadi setiap rotasinya itu biasanya dilakukan setiap hari sih yang kami tahu kalau untuk rotasinya. Adapun alat panen itu yang digunakan seperti pisau egrek, terus karung bekas, kapak, kereta dorong atau gerobak ya. Yang ke berapa nih? Ke 6 itu ada gancu dan tojok. Untuk dinaikkan ke truk. Biasa itu gancu dan tojok itu untuk menaikkan TBS tadi ke truk. Atau gancu juga bisa digunakan untuk mengangkat buah ke dalam angkong atau gerobak. Nah, lanjutnya tenaga panen. Persiapan panen yang baik akan memperlancar pelaksanaan panen. Persiapan ini merupakan meliputi tenaga, kerja pelatan, pengangkutan dan pengetahuan tentang kerapatan panen dan sarana panen. Persiapan tenaga panen meliputi jumlah tenaga kerja dan pengetahuan dan keterampilan. Kebutuhan tenaga kerja tergantung pada keadaan topografi, kerapatan panen, dan umur tanaman. Persiapan panen harus dilakukan dengan baik dan tepat waktu agar pada saat panen dimulai, produksi dapat dikumpulkan sehingga kegiatan panen dapat dilakukan dengan secara baik. Nah, untuk kami juga di perusahaan itu sangat mementingkan namanya kesehatan agar panen ketika mereka melakukan pemanenan, mereka tidak pusing atau segala macam. Itu biasanya kalau untuk karyawan tersebut itu di dekat divisi kami itu ada namanya cek kesehatan gitu, atau ada apa kliniknya tersendiri gitu untuk karyawan yang digunakan. Misalnya terjadi sesuatu bisa diobati di sana gitu. Lanjut, nah, di sini ada kriteria panen, matang panen. Kriteria matang panen adalah perubahan warna dan pembrondolan buah dari tandan. Proses perubahan warna yang terjadi pada tandan adalah warna hijau, berubah kehitaman, kemudian berubah menjadi merah, mengkilat atau orange. Kriteria matang panen ditentukan beberapa faktor, antara lain jumlah buah yang membrondol. Yang kedua itu tandan atau 3 brondol per kilogram per tandan. Untuk tandan 10 atau per kilogram ya. Yang ketiga, tandan yang dipanen masuk transaksi 1, 2, dan 3. Sabta di disiplin panen itu juga ada, yaitu buah matang dipanen semua. Yang kedua, buah matang. Yang ketiga, brondolan dikutip semuanya. Yang keempat, buah disusun rapi di TPH. Yang kelima, pelepah disusun rapi di gawangan mati. Yang keenam, pelepah sengkleh tidak ada. Yang ketujuh, administrasi cepat, tepat, dan update. Nah, untuk rotasi panen di sini juga dijelaskan. Rotasi panen adalah lamanya waktu yang diperlukan antara panen yang satu dengan panen yang berikutnya. Pada ancak panen yang sama, rotasi panen yang sesuai dengan perkembangan buah adalah 7 hari. Rotasi panen yang dilakukan di seed garden adalah 7 hari sekali. Sedangkan di yield recording merupakan pemanen setiap pokok, ditimbang hasilnya meliputi berat tandan dan jumlah tandan. Apabila produksi tinggi, hari panen ditambah misalnya 7 hari dalam seminggu. Rotasi per 7 hari, 4 per 7 hari. Rotasi panen tergantung angka kerapatan buah dan kapasitas panen. Rotasi panen harus dilakukan secara tepat dan disiplin, sebab rotasi panen yang terlambat dapat mengakibatkan tanaman terserang marmius. Nah, di sini cara panen. Pemanen mulai berjalan pada baris tanaman yang akan dipanen sambil memperhatikan setiap pokok, mengamati jumlah brondolan pada piringan maupun tajuk tanaman karena terkadang brondolan terperangkap di belakang pangkal panen. Terus jika pemanen menemui buah matang, pemanen pemotong pelepah yang menyenggal buah pangkal pelepah yang berduri dipotong dan diletakkan dengan tumpukan pelepah atau gawangan yang jauh dari jalan panen dan piringan. Hal ini untuk mencegah cedera yang terjadi kepada pemanen atau orang sekitarnya. Nah, lanjut, di sini yang ketiga materi kita keempat itu ada pengendalian dengan lag trap. Kami waktu itu pernah melakukan lag trap, yaitu serangan hama. Itu serangan hama atau apa namanya ya? Waktu itu kami mempelajari serangan hama tanaman bukan berarti tidak dapat dihindarkan, namun bukan berarti tidak dapat dicegah sejak dini. Salah satunya dengan menggunakan lampu perangkap. Nah,
Untuk komponen utama dari lampu perangkap atau yang dikenal juga dengan nama light trap ini yaitu lampu, corong dan kantong plastik serta rangkap beratap lampu dengan daya minimal 100 watt. Fungsi untuk menarik serangga pada malam hari. Corong merupakan tempat masuknya serangga, kantong plastik berfungsi untuk menampung serangga yang terperangkap. Kemudian rangkap beratap fungsinya untuk melindungi lampu dan hasil tangkapan terutama dari hujan. Cara kerja perangkap ini, lampu diletakkan di pinggir jalan sawit, di pinggir lahan sawit diletakkan sesuai dengan kondisi tempat karena alat ini menggunakan aliran listrik. Nah, yang kelima ada materinya itu topografi. Topografi adalah kegiatan mengukur tinggi rendahnya permukaan tanah menggunakan GS T300. Definisinya, jika permukaan tanah dari 0 sampai 45 meter, maka disimpulkan permukaannya rendah. Jika permukaan tanah mulai dari 40 sampai 80 meter, maka disimpulkan permukaannya tinggi. Nah, fungsi untuk mengetahui keadaan kontur suatu permukaan tanah agar dapat mengetahui letak tinggi atau rendahnya serta suatu permukaan bertujuan untuk dasar pembuatan perencanaan blok sawit agar tidak terendam genangan air. Salah satunya itu tujuannya untuk agar sawit yang dalam per blok itu rapi dan tidak tergenang itu, agar tidak tergenang dengan adanya air gitu. Itulah fungsi topografi agar menentukan tinggi atau rendahnya tanah. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya perwakilan dari teman-teman PKL di PT Gunung Mas Raya Bangko. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.